Selamat jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Tembang Tantangan karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda semua. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan terjadi pembicaraan yang memanas antara Ki Wigati dengan Ki Margo Swasono karena pembicaraan itu menyangkut alap-alap perak yang ikut datang ke Padepokan Ki Udiono. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ki Wigati termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia mengangguk sambil menjawab, "Ya Kakang, aku memang datang ke padepokanmu bersama alap-alap perak. Aku bertemu dengan orang itu di perjalanan. Ia minta izin untuk ikut sekedar melihat letak padepokan Kakang. Bukankah Kakang sudah mengenal orang yang bergelar alap-alap perak itu?" "Ya, aku mengenalnya dengan baik," jawab Ki Margo Swasono. "Bahkan mungkin aku tidak akan pernah melupakannya. Bukankah kau tahu pula siapa alap-alap perak itu?" "Aku memang mengenalnya, Kakang." "Bukankah kau tahu bahwa alap-alap perak itu mendendamku karena aku telah mengambil kembali benda yang sangat berharga bagi padepokan kita yang telah dicurinya itu?" Adi Wigati waktu itu memang tidak ikut pergi ke sarang alap-alap perak itu, tetapi Adi tentu mengetahuinya. Wigati menarik napas panjang. "Nah, benda yang pernah dicuri oleh alap-alap perak dan yang telah kami ambil kembali itu sekarang berada di Padepokan Udiono. Benda itu bagi kami nilainya memang tidak terkira. Agaknya alap-alap perak menilai benda itu sangat tinggi pula, hingga ia sampai saat ini masih menginginkannya." Wigati mengerutkan dahinya. "Nah, Adi Wigati, alap-alap perak itu sudah terlanjur mengatakan bahwa ia datang ke Padepokan Udiono untuk mengambil harta karun. Nah, sekarang kita tentu bertanya, apakah yang dimaksud dengan harta karun itu?" "Tidak," jawab Wigati. "Kami datang tanpa mempunyai niat apa-apa selain meyakinkan apakah Kakang benar-benar telah mewariskan padepokan itu kepada Mino dan istrinya. Jadi alap-alap perak itu tidak mengatakan kepadamu tentang harta karun itu?" Wigati menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia menggeleng sambil berkata, "Tidak." Namun Udiono pun tiba-tiba saja menyela. "Jadi apa maksud paman mengatakan bahwa di lingkungan padepokan itu terdapat kandungan yang tidak ternilai harganya?" Wajah Ki Wigati menjadi semakin tegang. Dipandanginya Udiono dengan tajamnya. Suaranya pun menjadi bergetar. "Siapakah yang berkata seperti itu?" "Paman," jawab Udiono. "Bohong, atau kau sengaja memfitnahku?" "Kami sama-sama sekali tidak ingin memfitnah, Paman," sahut Ki Udiono. "Kami hanya ingin tahu." Sementara itu alap-alap perak telah mengatakan lebih jelas lagi. Ia menyebutnya sebagai harta karun yang tidak ternilai harganya yang terkandung di dalam padepokan kami. "Tidak," sahut Ki Wigati. "Aku tidak berbicara tentang harta karun atau dengan istilah yang lain." "Baiklah Adi Wigati, jika kau tidak menyebutnya, maka sebaiknya kau tahu bahwa orang yang menyebut dirinya alap-alap perak itu memang ingin mendapatkan harta karun yang terkandung di bawah Padepokan Udiono itu." "Harta karun apa yang Kakang maksud? Apakah Kakang pernah menyembunyikan harta karun dari manapun asalnya?" "Aku tidak menyembunyikan harta karun yang aku dapat dari mana-mana.
Yang aku simpan adalah benda yang tidak ternilai harganya bagi Padepokan Udiono. Kalau Kakang tidak berkeberatan, apakah Kakang dapat menyebutnya? Tentu, Adewikati. Benda yang aku maksud adalah lambang pewarisan kedudukan pemimpin tertinggi di Padepokan Udiono. Sebagaimana guru mewariskan kepadaku dan saat aku mewariskannya kepada Udiono. 5 buah lingkaran kecil dan sebuah lingkaran yang lebih besar. Itu yang Kakang maksud? Ya. Bukankah benda itu sangat berharga bagi kita, khususnya bagi perguruan Udiono? Tapi benda itu tidak berharga bagi orang lain. Tidak, Adi? Apakah kau belum pernah mendengar cerita tentang sebuah Surya Kontro yang seharusnya terpasang pada lingkaran yang besar itu? Dengan Surya Kontro itu, maka jika sinar matahari membuat bayangan, kelima lingkaran itu menyatu, maka segala benda yang disentuh oleh pusat nyala Surya Kontro itu akan menjadi emas. Ki Wigati mengerutkan dahinya, hampir di luar sadarnya ia pun bertanya, apakah cerita itu benar, Kakang? Tentu tidak. Bahkan Surya Kontro itu tidak pernah ada. Mungkin alap-alap perak menemukan sebuah Surya Kontro yang besar, sebesar lingkaran itu. Ia ingin membuktikan apakah benar benda yang tersimpan di Padepokan Udiono itu benar-benar dapat dipergunakan untuk membuat emas. Jika benar demikian, maka alap-alap perak itu akan dapat membuat emas beberapa bangsa sesuka hatinya, karena ia dapat membuat apa saja menjadi emas. Ki Wigati termangu-mangu sejenak, nampaknya ia sedang merenungi kata-kata Ki Margo. Adewikati, berkata Ki Margowasono kemudian, jika demikian, maka aku ingin memperingatkan, jangan berhubungan lagi dengan alap-alap perak. Gurunya yang juga berambut putih dan bergelar alap-alap perak adalah orang yang licik. Alap-alap kecil ini pun tentu licik sekali. Jika kita tengah, maka kita akan dapat diadu domba. Alap-alap itulah yang kemudian akan memetik keuntungannya. Keringat mengalir di punggung Ki Wigati, wajahnya pun menjadi pucat, sementara jantungnya berdegup semakin cepat. Dengan nada berat, Ki Margowasono pun bertanya, apakah alap-alap perak itu masih ada di sini? Tidak, Kakang, alap-alap perak itu sudah pergi. Tapi ia berjanji akan datang lagi kemari. Ia masih belum melepaskan niatnya untuk menguasai harta karun yang tersimpan di bawah padepokan yang Kakang wariskan kepada Mino dan istrinya itu. Yang disebut harta karun adalah benda yang memang sangat berharga itu, terutama bagi perguruan kita. Tapi aku yakinkan kepadamu bahwa dengan benda itu tidak akan dapat dibuat emas seperti yang dilihat dalam mimpi alap-alap yang licik itu. Ki Wigati bagaikan membeku sejenak, namun kemudian ia membungkuk dalam-dalam hingga dahinya hampir menyentuh tikar tempat mereka duduk. Kakang, aku mohon ampun. Aku telah terbujuk oleh alap-alap perak hingga aku kehilangan kendali diri. Aku telah menyuruhkan murid-muridku ke dalam maut. Bahkan murid-murid Kakang pun tentu ada yang telah menjadi korban. Kakang pantas menghukum aku. Jika Kakang menghendaki, hukumlah aku, Kakang. Aku tidak akan ingkar. Bangkitlah, duduklah yang baik. Adi, kau memang bersalah, tapi kau kemudian menyadari bahwa kau telah melakukan kesalahan itu. Dengan demikian maka bagian dari kesalahanmu sudah kau betulkan. Yang kemudian perlu kau lakukan, Adi, kau harus lebih berhati-hati. Kau memiliki kemampuan yang tinggi, kau memiliki pengikut yang cukup banyak. Jika kau berjalan di jalan yang sesat, maka semua murid-muridmu akan ikut terjerumus ke jurang kesesatan pula. Ki Wigati kemudian duduk sambil mengusap keringatnya yang membasahi kening dan dahinya. Dengan sungguh-sungguh ia pun berkata, Kakang, jika aku bertemu dengan alap-alap perak, aku akan membuat perhitungan dengan orang yang licik itu. Sudahlah, kau tidak usah mendendamnya.
Pada kesempatan lain, jika ia datang kepadamu dan membujukmu lagi, maka kau tahu bagaimana kau harus menjawabnya. Ya Kakang, hanya jika orang itu memaksamu dengan kekerasan, maka kau wajib membela dirimu. Bahkan kau dapat menjelaskan bahwa lingkaran-lingkaran itu tidak dapat digunakan untuk membuat emas. Karena itu sebaiknya lapa perak itu melupakannya. Baik Kakang, aku mendengarkan pesan. Paman, berkata Ki Udiono kemudian, aku dan istriku juga minta maaf pada Paman bahwa kami sudah berani menentang perintah Paman pada waktu itu. Ah, jangan begitu Mino, akulah yang harus minta maaf padamu. Bukankah kau tidak bersalah? Aku datang menggertakmu dan bahkan melakukan kekerasan. Aku benar-benar sedang mabuk waktu itu karena bujukan orang yang menyebut dirinya lapa perak. Sebaiknya kita melupakannya Paman. Ya, kita melupakan dalam arti tidak saling mendendam. Tapi pengalaman ini sangat berarti bagiku. Pengalaman yang tidak seharusnya aku lupakan agar aku tidak pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Demikianlah maka segala sesuatunya telah dapat dijernihkan sampai tuntas. Tidak lagi ada perasaan dendam meskipun telah jatuh korban dalam benturan kekerasan yang terjadi di Padepokan Udiono. Bahkan malam itu Ki Margowasono, Ki Udiono dan istrinya serta Ki Paromo bermalam di padepokan yang dipimpin oleh Ki Wigati. Ketika gelap malam turun, maka Ki Margowasono, Ki Udiono dan istrinya serta Ki Paromo telah tertarik perhatiannya kepada beberapa orang murid Ki Wigati yang baru pulang dari hutan yang lebat. Tidak terlalu jauh dari padepokan mereka. Mereka adalah murid-murid Ki Wigati yang mempunyai kesenangan berburu. Menarik, desis Ki Paromo. Apa yang mereka dapatkan? Ki Wigatilah yang menjawab. Nampaknya mereka mendapat 2 atau bahkan 3 ekor kijang. Satu kesenangan yang memiliki banyak sisi yang sangat berarti. Selain melatih ketangkasan, juga keberanian dan keterampilan. Kadang-kadang ada di antara mereka yang mendapatkan binatang buas. Banyak harimau terdapat di hutan itu, bahkan tidak hanya satu jenis harimau. Menarik sekali. Di bilik mereka terdapat berbagai macam kulit binatang, kulit harimau, kerbau liar, tanduk rusa, jantan, dan bermacam-macam lagi. Aku ingin belajar berburu Kakang, tiba-tiba Ki Paromo berdesis. Jika kau mau, kau dapat tinggal di sini. Di dekat padepokan kami juga terdapat hutan yang masih lebat. Paman, jika saja ada saudara kami yang bersedia tinggal bersama kami beberapa bulan untuk membimbing kami pergi berburu. Ada binatang hutan yang sering mengganggu pategalan para petani. Bahkan ada binatang buas yang sering mencuri ternak di pedukuhan-pedukuhan. Binatang buas yang mencari makan di pedukuhan itu tentu sedang dalam keadaan yang khusus. Mungkin seekor harimau tua yang sudah tidak mampu lagi berburu mangsa di hutan, mungkin pula sedang kelaparan, sedangkan binatang buruan yang lain sudah berlarian menjauh sebelumnya. Tapi pada dasarnya segala sesuatu terjadi dalam hutan itu satu putaran kehidupan tersendiri, yang mana yang harus menjadi korban bagi yang lain agar tetap bertahan hidup. Meskipun demikian, binatang-binatang yang diburu itu pun tidak punah. Ya Paman, Ki Paromo mengangguk-angguk. Lalu katanya kemudian, jika Kakang Udiono sependapat serta Paman Wigati setuju, kami mohon agar Paman mengirimkan 2 orang di antara para murid Paman untuk tinggal bersama kami. Ki Wigati tersenyum katanya, nah, jika kakakmu tidak berkeberatan, aku akan merintahkan 2 orang pergi bersama kalian besok jika kalian pulang. Biarlah mereka berada di padepokanmu sampai ada di antara kalian yang sudah terampil berburu. Tentu aku tidak berkeberatan, sahut Ki Udiono. Bahkan aku akan sangat berterima kasih jika Paman mengizinkannya. Demikianlah mereka sepakat besok jika Ki Udiono dan istrinya serta Ki Paromo pulang ke padepokan, maka 2 orang murid Ki Wigati yang mempunyai keterampilan berburu akan ikut bersama mereka.
Keduanya akan tinggal di Padepokan Udiono beberapa lama sampai ada beberapa orang cantrik dari Padepokan Udiono yang sudah menjadi terampil. Malam itu Ki Paromo sempat menunggui bagaimana para pemburu itu menguliti hasil buruan mereka. Bahkan Ki Paromo pun sempat melihat-lihat kulit binatang buruan yang berada di bilik para pemburu itu. Penghasilan tambahan, berkata salah seorang di antara para pemburu itu. Kulit-kulit binatang buruan ini laku dijual. Pada saat-saat tertentu datang para saudagar untuk membeli kulit binatang hasil buruan ini. Ki Paromo benar-benar menjadi tertarik untuk menjadi seorang pemburu. Orang seperti Ki Paromo tentu akan cepat menguasai kemampuan berburu. Ki Paromo sudah mempunyai modal yang sangat berharga, kemampuan yang tinggi, ketahanan tubuh dan indera yang tajam. Mungkin yang masih harus dilatih adalah indera penciuman serta ketajaman panggraita bagi seorang pemburu. Aku akan tunduk kepada saudara kita yang akan membimbing kami nantinya, berkata Ki Paromo. Murid Ki Wigati yang menjadi pemburu itu tertawa. Malam itu Ki Wigati sempat meyakinkan murid-muridnya untuk melupakan peristiwa yang pernah terjadi di Padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiono. Ki Wigati telah menjelaskan pula permasalahan yang telah timbul pada murid-murid Ki Wigati dengan jujur mengakui kesalahannya, sehingga telah timbul korban di antara para muridnya. Kesalahan itu sepenuhnya terbebankan di pundakku. Akulah yang harus bertanggung jawab. Karena itu, maka aku wajib datang menemui keluarga mereka yang telah gugur untuk mohon maaf. Agaknya para murid dapat mengerti, mereka memahami sikap gurunya. Mereka mengerti bahwa para perak itulah yang telah datang menghasut gurunya untuk melakukan satu tindakan yang patut disesali. Sementara itu gurunya telah menyesalinya pula. Di keesokan harinya maka Ki Margowasono, Ki Udiono, Nyi Udiono dan Ki Paromo telah minta diri. Sementara itu memenuhi keinginan Ki Paromo yang disetujui oleh Ki Udiono, maka dua orang murid Ki Wigati yang juga pemburu telah ikut bersama Ki Paromo untuk tinggal di Padepokan Ki Udiono dalam beberapa lama. Namun beberapa orang berkuda itu mula-mula akan mengantar Ki Margowasono lebih dahulu pulang ke bukit kecil yang disebutnya Jatilombo di dekat Pedukuhan Gebang. Apakah aku perlu diantar pulang? Bertanya Ki Margowasono. Maksud kami bukan mengantar guru, berkata Ki Udiono. Tapi karena kami berangkat dari tempat tinggal guru di atas bukit itu, maka kami pun akan kembali ke bukit Jatilombo lebih dahulu sebelum kami pulang ke Pak. Ki Margowasono tersenyum, katanya, kau masih tetap berpegang pada unggah-ungguh. Sebenarnya lah kami kekerasan tinggal di bukit kecil itu, guru. Rasa-rasanya kami memang ingin pergi ke bukit itu. Ki Margowasono pun tertawa pula. Iring-iringan itu sampai ke bukit Jatilombo pada saat matahari menjadi semakin rendah di sisi barat. Karena itu maka Ki Margowasono minta mereka bermalam lagi di bukit Jatilombo. Tentu saja kami tidak berkeberatan. Ki Paromo lah yang menjawab. Ia memang merasakan kesejukan dan ketenangan suasana di atas bukit kecil itu. Harus lebih banyak ditanam pohon-pohon besar di Padepokan agar udaranya menjadi lebih sejuk dan segar, desis Ki Paromo pada diri sendiri. Tapi ia benar-benar berniat untuk menanam pepohonan lebih banyak lagi. Lebih baik pohon buah-buahan yang dapat dipetik hasilnya, desis Ki Paromo. Setelah bermalam satu malam lagi di bukit kecil Jatilombo, maka kelima orang yang menyertai Ki Margowasono ke bukit kecil itu pun segera minta diri. Pagi-pagi mereka sudah bersiap hingga sebelum matahari terbit. Mereka sudah memegang kendali kuda masing-masing. Sering-seringlah datang kemari Udiono, suami istri atau Paromo, atau siapa saja yang sempat. Jika ada waktu biarlah Wikan datang pula kemari. Baik guru, nanti akan aku sampaikan kepada Wikan. Demikian aku sampai di Padepokan. Demikianlah maka sejenak kemudian sebuah iring-iringan yang terdiri dari 5 orang telah meninggalkan bukit kecil yang terasa sejuk, segar, diselimuti oleh suasana yang tentram.
Demikian mereka turun dari bukit, maka Ki Paromo bertanya, "Kakang, apakah kita tidak jadi menemui Ki Rino-Rino?" "Tidak, Adi. Sebenarnya aku juga ingat bahwa Paman Wigati pernah mengunjungi Ki Rino-Rino. Tapi agaknya persoalannya sudah selesai. Jika kita mengunjungi Ki Rino-Rino justru mungkin akan timbul persoalan baru lagi." Ki Paromo pun mengangguk-angguk ketika kemudian mereka sampai di ngarai. Maka kuda-kuda mereka berlari semakin cepat. Namun tidak semua ruas jalan dapat dilalui dengan lancar. Ada beberapa ruas yang agak sulit dilalui, hingga kuda-kuda mereka berlari lamban sekali. Ketika kuda-kuda mereka menjadi letih, haus, dan lapar, maka mereka telah berhenti di pinggir sebuah sungai kecil. Mereka sengaja tidak berhenti di sebuah kedai agar mereka tidak melihat peristiwa atau mendengar persoalan-persoalan yang menarik perhatian mereka. Hingga mereka tidak dapat ingkar, merasa wajib untuk melibatkan diri. Di pinggir sungai kecil mereka dapat duduk di bawah pohon yang rindang sambil menunggui kuda-kuda mereka minum dan makan rumputan segar. Ketika seorang penjual dawet cendol lewat, maka Ki Paromo telah menghentikannya. "Kakang penjual dawet, kami kehausan, Kakang." Penjual dawet itu kemudian berhenti di bawah sebatang pohon ketapang yang daunnya rimbun. Ternyata bukan hanya Ki Paromo sajalah yang kehausan, tapi semuanya telah minum dawet cendol masing-masing 2 mangkok. "Legenmu enak sekali, Kang. Kau taruh potongan-potongan nongko di dalamnya." Penjual dawet itu tersenyum katanya, "Ya Kisana, ternyata banyak yang menyenanginya. Legen diberi potongan-potongan nongko hingga terasa manisnya. Legen menjadi beda." Berbeda dengan saat mereka berangkat, maka di perjalanan pulang tidak ada apapun yang menghambat. Karena itu maka perjalanan pulang itu terasa lebih cepat. Ketika iring-iringan sampai di padepokan, maka Ki Udiono segera mengumpulkan murid-muridnya untuk menyampaikan hasil perjalanan mereka menemui Ki Wigati. "Aku minta keikhlasan kalian untuk melupakan peristiwa yang telah melukai hati kita. Persoalan antara kita dengan Paman Wigati telah dianggap selesai tuntas." Para cantrik di padepokan Udiono itu mengangguk-angguk. Wikan, Ki Windu, dan Ki Rantam mengangguk-angguk pula. Ki Udiono telah memberikan penjelasan terperinci hingga para murid Ki Margowasono itu dapat mengerti. Apalagi guru mereka bersikap demikian pula. Dengan demikian maka kedua orang murid Ki Wigati dapat diterima di padepokan Udiono sebagai saudara mereka sendiri, apalagi mereka memang bersumber dari aliran perguruan yang sama. Demikianlah maka kehidupan di padepokan Udiono kemudian terasa semakin tenang. Hubungan dengan padepokan yang dipimpin oleh Ki Wigati pun menjadi semakin akrab. Sementara itu Lapala Perak masih belum menampakkan dirinya lagi. Agaknya Lapala Perak telah mendengar bahwa hubungan antara perguruan yang dipimpin oleh Ki Wigati dengan padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiono telah menjadi baik kembali setelah sempat terjadi benturan, kekerasan di antara mereka. Dua orang murid dari perguruan Ki Wigati telah mulai dengan tegas mereka. Beberapa orang murid dari perguruan Udiono yang tertarik untuk berburu telah mendapat tuntunan dari kedua orang cantrik dari padepokan Ki Wigati. Ternyata banyak di antara para cantrik yang tertarik untuk belajar berburu. Wikan, Ki Windu, Ki Rantam juga tertarik, sebagaimana Ki Paromo. Sementara itu, para cantrik yang sebenarnya sudah dapat meninggalkan padepokan karena mereka telah menuntut ilmu sampai selesai. Ada pula yang tertarik untuk ikut berburu ke hutan. "Ada hutan yang lebat tidak jauh dari padukuanku," berkata Murdoko. "Biarlah aku menunda kepergian." Kedua orang murid dari perguruan Ki Wigati pun dengan telaten mengajari para murid Ki Margowasono untuk mengenali dasar-dasar pengetahuan untuk berburu. Bagaimana mereka harus mengenali watak sasarannya, mengenal hutan, mengasah indera, dan memperhatikan arah angin. Binatang buruan kita tidak boleh mengenal keberadaan kita dengan mencium bau tubuh kita yang dibawa angin. Jika binatang buruan itu mencium bau badan kita,
maka mereka akan segera menghindar, berkata murid Ki Wigati itu. Ternyata para murid dari perguruan yang dipimpin Ki Widyono yang pada dasarnya sudah memiliki keterampilan penguasaan tubuh dan tenaga dalam pun dengan cepat mampu menguasai pengetahuan tentang perburuan. Hingga dalam waktu yang terhitung pendek, mereka sudah dapat disebut pemburu-pemburu yang baik. Namun Ki Widyono selalu memperingatkan kepada mereka, bahkan mereka jangan menjadi makhluk yang memusnahkan makhluk hidup yang lain. Sesama kita, binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah bagian dari alam ini. Jenis mereka berhak untuk tetap ada, hingga karena itu kita jangan memamerkan kelebihan kita karena kita mampu memusnahkan makhluk hidup yang lain. Jika kita berbuat demikian, maka kita akan banyak sekali dirugikan. Alam akan kehilangan keseimbangannya hingga akan mengganggu pusaran kehidupan. Pada saatnya juga akan mengganggu keseimbangan hidup manusia itu sendiri. Dengan demikian, meskipun para murid dari perguruan Widyono memiliki kemampuan berburu yang tinggi, namun mereka harus selalu memahami diri untuk tidak memusnahkan binatang liar di hutan. Dengan demikian, setelah para murid dari perguruan Widyono cukup memiliki bekal untuk menjadi pemburu yang baik, maka kedua orang murid Ki Wigati telah minta diri. Sebenarnya kami kerasan tinggal di sini. Di sini kami dapat meningkatkan ilmu kanuragan kami. Karena saudara-saudaraku di sini juga bersumber dari aliran perguruan yang sama, berkata salah seorang di antara mereka. Kenapa tidak tinggal di sini saja? Bertanya Murdoko. Kedua orang itu tersenyum. Seorang di antara mereka berkata, Guru tentu mengharap kami pulang. Karena itu kami pun akan pulang pada kesempatan lain. Kami akan sering berkunjung kemari. Namun tiba-tiba saja Wikan pun berkata, Nah, aku akan pergi bersama kalian. Aku akan kemana? Aku akan mengunjungi padepokanmu. Tapi yang penting, aku akan pergi mengunjungi guru. Ketika Paman Widyono pergi mengunjungi guru, guru minta aku datang ke bukit kecil tempat tinggal guru. Aku akan pergi sendiri. Tidak, aku belum pernah mengunjungi guru. Aku akan mengajak Kakang Rantam. Kakang Rantam mengantar guru ketika guru pergi ke bukit kecil itu. Apakah kami boleh ikut lagi pergi ke bukit untuk menengok Uwo Margowasono? Tentu, aku tentu tidak keberatan. Guru juga tidak. Meskipun demikian, sebaiknya kalian berdua minta diri lebih dahulu dari Paman Wigati. Baik, jika kau singgah di padepokan kami, maka kami akan minta izin kepada guru untuk bersamamu mengunjungi Uwo Margowasono. Tempat itu terasa sejuk dan damai. Baik, nanti aku akan menyampaikan kepada Paman Widyono bahwa aku akan pergi ke Bukit Jatilombo. Demikianlah maka pada sore hari ketika Widyono sedang duduk di serambi gandok bangunan utama padepokannya, Wikan telah datang menemuinya. Ada apa, Wikan? Bertanya Ki Widyono ketika ia melihat gelagat Wikan. Paman, Wikan pun beringsut setapak. Aku ingin minta izin kepada Paman. Minta izin apa? Kau mau berburu? Tidak, Paman. Ketika Paman pulang dari rumah guru, Paman mengatakan bahwa guru berpesan agar aku datang mengunjunginya. Ya, guru memang berpesan agar kau datang mengunjunginya. Karena itu Paman, jika Paman mengizinkan serta kebetulan tidak ada tugas-tugas penting di padepokan ini, maka aku akan mengunjungi guru di Bukit Jatilombo. Widyono mengangguk-angguk katanya, tentu akan tidak berkeberatan. Tapi bukankah kau tidak akan pergi sendiri? Kau belum pernah pergi ke Bukit Jatilombo. Meskipun aku yakin dengan memberikan ancar-ancar kepadamu, maka kau tentu akan menemukannya. Jika Paman tidak keberatan, aku datang pergi mengunjungi guru bersama Kakang Paromo atau Kakang Rantam. Pergilah dengan Adi Rantam. Adi Paromo baru saja mengunjungi guru bersamaku dan bibimu beberapa waktu yang lalu. Baik, Paman, aku akan minta Kakang Rantam untuk pergi bersamaku. Selain Kakang Rantam, kedua orang murid Paman Wigati pun akan pergi bersamaku. Benarnya mereka akan kembali ke padepokan mereka. Setelah kerja mereka di sini dianggap selesai,
Tapi ketika mereka tahu bahwa aku akan mengunjungi guru, agaknya mereka ingin pergi lagi ke Bukit Jatilombo. Tapi mereka akan minta izin lebih dahulu kepada Paman Wigati. Jadi kau juga akan singgah di padepokan Paman Wigati? Ya, aku akan singgah. Baru dari padepokan Paman Wigati, kami akan pergi ke Bukit Jatilombo. Baik, pergilah. Aku sependapat bahwa kedua orang murid Paman Wigati itu harus minta izin dahulu kepada guru mereka. Malam itu maka Wigan telah bertemu dan berbicara dengan Kirantam. Ternyata Kirantam pun menjadi gembira mendapat kesempatan untuk pergi mengunjungi Ki Margowasono.